Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Siswa dari Magetan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris. Namun seperti biasanya sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi Mr. Siswa selanjutnya. Klik tombol like, comment, and share. Terima kasih. Well everyone, today we would like to talk about the second part of tenses, and this is called present continuous, or it can be called progressive tense. Today kita akan mempelajari yaitu tenses yang kedua. Kalau dulu kita sudah belajar simple present, sekarang kita belajar present continuous. Saya ulangi lagi, present continuous. Present continuous kadang-kadang juga disebut dengan progressive tense. Progressive tense. Atau kita lihat dari namanya saja, continuous itu artinya adalah sedang. Sedangkan present artinya adalah sekarang. Jadi present continuous digunakan ketika kalian ingin ngomong sedang. Sebagai misalnya Bapak Surya sedang memasak, Ibu Surya sedang menyapu, saya sedang menangis, adik kecil itu sedang bermain, dan seterusnya. Pokoknya intinya adalah kata sedang. Untuk memahami kata sedang, kita harus mempelajari yang namanya adalah verb ing. Misalnya kita beri contoh sampelnya membawa, itu bahasa Inggrisnya bring. Bisa kalian lihat di video saya yang mempelajari tentang verb, kata kerja. Bring ini dijadikan menjadi bringing, jadi verb ing semuanya. Misalnya come, karena come itu berakhiran e-nya hilang menjadi coming. Misalnya take menjadi taking, dan seterusnya. Intinya ditambahi ing. Pokoknya present continuous itu harus menggunakan verb yang ditambah dengan ing. Oke ya. Rumusnya yang pertama adalah yang positif. Positif ini yaitu dibagi menjadi 3 rumus. Yang pertama itu kalau subjeknya adalah she itu artinya adalah dia perempuan. He adalah dia laki-laki. It adalah dia sesuatu. A student artinya seorang siswa atau satu orang, Ana, Budi, Reni, yang penting satu orang atau satu benda. Kemudian kalau kalimat tanya juga bisa pakai who itu artinya siapa. Jadi saya ulangi lagi, kalau subjeknya pakai dia perempuan, dia laki-laki, atau orang yang jumlahnya satu, misalnya a student artinya seorang siswa itu hanya satu, kemudian Ana itu melok grupnya ini. Nah, mereka itu akan menggunakan is. Jadi misalnya dia perempuan tuh she menjadi she is, he menjadi he is, it menjadi it is, a student adalah is, Ana adalah is. Kenapa Ana ikut ini? Ana itu adalah dia perempuan sama dengan she, maka pakai is. Contoh lain misalnya Andi satu orang itu sama dengan he, juga pakai is. Andi is. Siapa itu juga pakai is. Ya, kita ulangi lagi. Dia she itu she is, he is, it is, a student is, Ana is, who is. Yang kedua, yang subjeknya adalah they. They artinya mereka. We artinya kita, you artinya kamu, atau lebih dari satu. Misalnya students, di sini ada s, artinya adalah murid-murid. Murid-murid itu lebih dari satu, atau Ani dan Ana. Ani dan Ana adalah podo karo mereka, sama dengan mereka. Itu pakai are. They are, we are, you are, students are, Ani and Ana are. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau I itu saya, itu tidak pakai is atau am, tidak pakai is atau are, tapi menjadi I, menjadi I am. Kemudian is, am, are itu kalau bertemu dengan verb ing, verbnya dibuat ing. Misalnya play menjadi playing, ini menjadi playing, play menjadi playing, menjadi verb ing semuanya. Jadi is, am, are, verb ing itu artinya adalah sedang. Misalnya kalian ingin ngomong dia perempuan sedang bermain, she is playing. Dia laki-laki sedang bermain, he is playing.
Dia sesuatu itu sedang bermain, it is playing. Seorang siswa sedang bermain, a student is playing. Ana sedang bermain, Ana is playing. Siapa yang sedang main? Who is playing. Kemudian kalau mereka sedang bermain, they are playing. Kita sedang bermain, we are playing. Kamu sedang bermain, you are playing. Siswa-siswa tersebut sedang bermain, students are playing. Ani dan Ana sedang bermain, Ani and Ana are playing. Kalau saya sedang bermain itu I am playing. Kita ambil sampel yang lain misalnya. Dia sedang membaca. Membaca itu adalah berarti she, dia itu pakai is. Sedang membaca berarti read. Membaca itu read ditambahi ing, she is reading. Kalau mereka sedang membaca, ya they are reading. Saya sedang membaca berarti I am reading. Oke, sudah bisa dipahami. Oke. Kemudian is-mr itu bisa disingkat. Cara menyingkatnya gini. She is singkatan adalah sis. Sis apostrof s, koma di atas namanya apostrof. His, gitu. Misalnya it ya, it's. Ana ya, anas gini. Cara menyingkatnya. Kemudian kalau they pakai they are, their, bacanya their playing, we're playing. Kalau misalnya you're playing. Cara menyingkatnya kayak gini. Kemudian I am itu singkatnya adalah am. Saya sedang bermain, am playing. Saya sedang membaca, am reading. Saya sedang mengambil, am taking, dan seterusnya. Itu rumus yang positif. Kemudian rumus negatif, ya. Tadi kalau she, he, it, a student, satu orang, Ana sama who, itu kan pakai is. Negatif ditambahin not, menjadi is not. Is not disingkat isn't. Saya ulangi lagi, is not disingkat isn't. Kemudian they, we, you, students, orang lebih dari satu, siswa-siswa, Ani dan Ana pakai are not. Are not disingkat aren't. Kemudian I am, jadi I am not. I am not singkatannya adalah am not. Saya ulangi lagi, singkatan I am not adalah am not. Karena apa? Ini yang disingkat amnya. Singkat amnya. I am singkatannya adalah am. Jadi I am itu singkatannya am. Negatifnya not tidak boleh disingkat. I'm not playing. Nah, oke. Misalnya kalian ingin menerjemahkan, dia tidak sedang bermain, she isn't playing. Dia tidak sedang bermain, he isn't playing. Itu tidak sedang bermain, it isn't playing. Seorang siswa tidak sedang main, a student isn't playing. Ana tidak sedang bermain, Ana isn't playing. Siapa yang tidak sedang main? Who isn't playing. Kemudian mereka tidak sedang main, they aren't playing. Kita tidak sedang bermain, we aren't playing. Kamu tidak sedang bermain, you aren't playing. Siswa-siswa itu tidak sedang main, students aren't playing. Ani dan Ana tidak sedang main, Ani and Ana aren't playing. Kalau saya tidak sedang main, I'm not playing. Kita buat contoh yang lain. Misalnya dia tidak sedang pergi, she isn't go ditambahi ing. She isn't going. Mereka tidak sedang memancing. They aren't fishing. Kalau saya misalnya saya tidak sedang membaca. I'm not reading, ya. Saya kira tidak ada masalah. Yang terakhir kita masuk ke rumus interrogatif. Ada positif, negatif, kalau ternyata namanya interrogatif. Kalau interrogatif itu mudah. Kalau tadi she is, he is, it is itu is mr-nya dilempar ke depan. Misalnya she is menjadi is she, he is menjadi is he, it is menjadi is it, a student is menjadi is a student, Ana is menjadi is Ana, Budi is menjadi is Budi. Kalau misalnya they are menjadi are they, kemudian we are menjadi are we, you are menjadi are you, students are menjadi are students, Ana and Budi are menjadi are Ana and Budi. Kemudian I am menjadi am I. Ini bacanya am I, bacanya am I. Ya. Kalau is am-nya ditaruh depan subjek artinya adalah apakah. Kemudian kalau verb ing itu berarti sedang.
Jadi misalnya kami ingin ngomong, apakah dia sedang main? Is she playing? Apakah dia sedang main? Is he playing? Apakah dia sesuatu sedang main? Is it playing? Apakah ada seorang siswa sedang main? Is a student playing? Apakah Ana sedang main? Is Ana playing? Apakah Budi sedang main? Is Budi playing? Apakah mereka sedang main? Are they playing? Apakah kita sedang main? Are we playing? Apakah kamu sedang main? Are you playing? Apakah siswa-siswa itu sedang main? Are students playing? Apakah Ani dan Budi sedang main? Are Ana and Budi playing? Apakah saya sedang main? Am I playing? Contoh yang lain, misalnya kami ingin ngomong gini, apakah Doni sedang membaca? Is Doni reading? Apakah mereka sedang memancing? Are they fishing? Apakah saya sedang berenang? Am I swimming? Ya, saya kira tidak ada masalah. Kesimpulannya kalau positif rumusnya adalah subjek is mr verb ing, artinya sedang. Kemudian negatifnya subjek is mr not. Is not disingkat isn't, am not, am not, are not disingkat aren't, verb ing artinya tidak sedang. Kemudian kalau apakah sedang itu is mr subjek verb ing. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk bagaimana cara contoh-contoh untuk aplikasi daripada present continuous. Oke, kawan, untuk memahami tenses bagi yang pemula itu adalah lihatlah time signalnya. Ya, untuk pembelajaran awal the beginner learner itu adalah dengan time signal. Untuk present continuous time signal pertama adalah now. Ikuti saya, now, now, right now, right now, nowadays. Saya ulangi lagi, now, right now, nowadays artinya sekarang. Kemudian at present, at the moment. At present, at the moment artinya saat ini, juga bisa berarti sekarang. Kemudian today, today artinya hari ini. Juga kalimat perintah listen, dengarkan. Listen, dengarkan. Pasti kalau kalian menggunakan kata dengarkan, mesti waktunya sekarang. Listen, dengarkan, dia sedang menyanyi. Ya, misalnya. Look, look artinya lihatlah. Lihatlah, mereka sedang bermain. Ya, oke. Kita akan berlatih. Yang pertama adalah translate into English, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nomor 1, saat ini adalah bahasa Inggrisnya adalah bisa at present, bisa at the moment. Kita gunakan at present. At present, dia laki-laki adalah he. He sedang itu kalau kalian melihatnya di kamus itu tidak ada. Sedang harus lihatnya adalah tenses. Sedang saat ini berarti sedangnya berlangsung sekarang, berarti present continuous. Sedang, kita kembali, rumusnya adalah is mr verb ing. Diingat-ingat, sedang sekarang itu rumusnya is mr verb ing. Berarti he itu menggunakan is. He is membaca, bahasa Inggrisnya adalah read. Ingat, kalau sedang ditambahi ing. He is reading. Koran itu adalah newspaper. Jadi saat ini dia laki-laki sedang membaca koran, artinya at present he is reading newspaper. Nomor 2, saat ini lagi bisa juga at the moment. At present boleh, at the moment boleh. Kita itu bahasa Inggrisnya adalah we. We kalau sedang, rumusnya sedang itu adalah is mr verb ing, berarti we pakai are. We are, bertemu itu adalah meet. Jangan lupa diberi ing, jadi meeting. We are meeting Ani, artinya kita sedang bertemu Ani. Nomor 3, sekarang, ini sedang. Sedang sekarang berarti present continuous. Saya itu bahasa Inggrisnya adalah I. I itu adalah menggunakan am. I am boleh, bisa juga kamu ganti am, gini juga boleh. Am, sedang memasak menjadi cooking rice. Nomor 4, dengarkan, Ani dan Ana sedang menyanyi. Dengarkan itu adalah listen.
Listen, Ani dan Ana, Ani and Ana, ingat, Ani dan Ana sama dengan mereka. They berarti menggunakan to be-nya menggunakan are. They are, mereka sedang menyanyi adalah sing. They are singing, jangan lupa ing-nya. Kemudian saya tidak sedang menulis, berarti tidak sedang gunakan rumus negatif. Is not disingkat isn't, are not disingkat aren't. Kemudian I am not singkatan adalah am not plus verb ing artinya tidak sedang. Berarti kalau saya tidak sedang menulis, langsung aja am not, menulis itu adalah write. I'm not writing. Ingat kalau ada e itu caranya kata kerja yang berakhiran e atau verb yang berakhiran e itu hilang diganti ing menjadi I'm not writing. Saya tidak sedang menulis. Nomor 6, kamu tidak sedang membawa coklat. Kamu itu adalah you. Tidak sedang itu are not disingkat aren't. Membawa itu adalah bring. Kalau sedang jangan lupa diberi ing. You aren't bringing chocolate. Nomor 7, sekarang itu bahasa Inggrisnya adalah now. Sekarang sedang berarti present continuous. Sekarang mereka itu they. Tidak sedang itu adalah pakai are not disingkat aren't. Now they aren't belajar itu adalah studying. Now they aren't studying. Nah, nomor 8, apakah kamu sedang bermain game? Kalau apakah is mr-nya lempar ke depan. Is mr subject verb ing. Artinya apakah titik-titik sedang. Jadi apakah kamu sedang? Kamu itu you. Apakah ini nanti pakai are. Are you sedang bermain? Are you playing game? Kemudian apakah Budi sedang membantu ibunya? Budi itu sama dengan he. Berarti is Budi sedang membantu adalah help. Kalau ada sedang jangan lupa dikasih ing. Helping. Is Budi helping his mother? Nah, nomor 10, apakah saya sedang mengajar sekarang? Apakah saya sedang sekarang? Berarti present continuous. Saya itu adalah I. To be-nya I adalah am. Am dibaca am I. Am I mengajar itu adalah teach, menjadi tambah ing karena sedang. Am I teaching now? Oke. Kemudian ada model soal kayak gini. Correct the word in parenthesis. Artinya betulkan. Correct itu betulkan kata-kata dalam kurung kurawal ini. Parenthesis artinya adalah kurung kurawal. Ini yang sering di soal-soal anak-anak SMP, di buku-buku anak SMP ataupun buku-buku SMA itu seperti ini. Nah, ketika kamu disuruh betulkan kata dalam kurung kurawal, kamu lihat time signalnya. Di sini ada today. Today artinya hari ini, berarti rumusnya pakai present continuous. He seharusnya he itu salah, seharusnya he is reading. Today he is reading magazine, artinya hari ini dia sedang membaca majalah. Nomor 2, look. Time signalnya look berarti present continuous lagi. Lihatlah. Mereka sedang, seharusnya sedang menjadi they are hunting. Artinya lihatlah mereka sedang berburu burung. Nomor 3, listen, dengarkan. Dengarkan si Hanifah. Hanifah itu podo karo si sama dengan she. Berarti Hanifah is singing. Artinya adalah Hanifah sedang menyanyi lagu dangdut. Nomor 4, right now artinya saat ini. Saat ini pasti sedang. Saat ini kita sedang menari, bukan we dance tapi we are dancing. Artinya kita sedang menari. Nomor 5, now, sekarang. Berarti kita kalau negatif itu sedang. Kita tidak sedang belajar. Berarti we aren't learning. We aren't learning English. Artinya kita tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nomor 6, kata yang sebenarnya right now. Saat ini. Saat ini saya tidak sedang membawa. Berarti I am not disingkat I'm not bringing. Artinya saya tidak sedang
membawa buku saya. Nomor 7, now, sekarang. Berarti dia tidak sedang mengantar Ani ke airport. She isn't taking. Kalau berakhiran E-nya hilang diganti ing. She isn't taking Ani to airport. Dia tidak sedang mengantar Ani ke bandara. Kalau tanda tanya jelas ini adalah interrogatif, artinya apakah. Now, sekarang. Apakah kamu sedang berenang? Berarti yang benar adalah are you swimming in river now? Di sungai sekarang. Nomor 9, now, sekarang. Apakah Ani dan Ana sedang membaca? Ani dan Ana sama dengan mereka. Berarti menjadi are Ani and Ana reading books now. Yang terakhir, nowadays, sekarang. Apakah saya sedang, attend-nya menghadiri. Apakah saya sedang menghadiri menjadi am I attending the meeting nowadays? Apakah saya sedang menghadiri meeting sekarang? Bagaimana kawan-kawan? Kalian bisa berlatih di rumah ya. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi mahasiswa selanjutnya. Klik tombol like, share, and comments. Itulah essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you later, and cheerio.